Oke, halo semuanya. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam. Nama gue Elzi. Gue di sini sebagai asisten linear algebra dan ingin membahas beberapa soal yang dikasih oleh IMTI untuk persiapan kalian untuk UAS besok ke depan ini. Jadi kita langsung aja ke soal nomor 1. Di sini diberikan sebuah matriks B dan sekian matriksnya, dan disuruh ditanya untuk mencari basis ruang baris row space dan column space dari matriks B. Nah, dan juga ditanya rank dan nullity-nya. Oke. Jadi di sini gue akan bahas langsung cara cepatnya aja, terus penjelasan dikit behind cara cepat itu, dan juga dua cara untuk mencari basis and row space itu cara tradisional dan juga cara lebih intuitif gitu ya. I'm gonna explain those things today. Jadi kita langsung aja. Oke, part 1 itu mencari basisnya itu. Oke, mencari basis. Buat kalau misalnya mau mencari basis row space dan column space dari B itu, kalian langsung aja bikin dari matrix ini itu jadi row echelon form ya. Nah, to save time, gue langsung ngasih hasil hitungan gue aja, and hasilnya adalah gue lihat sebentar ya. Min 3, 2, 6, min 1, 0, 6, 4, 0, 0, 0, min 8 over 9, min 8 over 3, 0, 0, 0, min 1, dan yang paling terakhir 0, 0, 0, 0. Oke. Oke, nah sekarang begitu kalian udah dapat reduce echelon form itu, ya ideally kalian ini sampai leading ones ya, bukan leading entry saja. Tapi kalau misalnya if you want to save time, kalian pakai leading entry saja, I think that's completely fine. Nah, dari sini kalian kalian lihat yang ada leading entries-nya itu di mana aja. Kalau misalnya kita di sini, kita ada di row 1, 2, 3, dan 4 gitu ya, dan row 5 nggak ada gitu. Nah, jadi basis kita itu adalah rows 1 sampai 4 gitu ya. Row 1 sampai 4. Jadi dari sini kalian bisa tulis aja langsung gitu dengan demikian basis untuk ruang baris matriks B adalah row 1 sampai 4. Misalnya seperti itu. Nah, dan juga kalau misalnya kalian mau yang kolomnya caranya kalau secara tradisional itu sama aja. Kalian dari dari matriks B ini kalian bikin B transposnya, dan setelah dari B transpose ini dicari row echelon formnya lagi, dan setelah kalian dapat row echelon formnya lagi, sama lihat leading entries-nya di mana aja. Ini again to save time, gue langsung kasih hasil aja. Hasil dari row echelon form B transpose adalah 3, 1, 2, 4, 0, 0, min 1, min 3, min 3, 2. Also maaf tulisannya kurang rapih. Mudah-mudahan kebaca. I really hope kebaca. Oke, 10 min 3, 16 per 3. Oke, min 16 per 3. Min 8 per 3. Oke. 0, 0, 0, min 8 over 5, dan juga min 4 over 5. Oke. Oke, sekian. Dari sini, kalian lihat lagi yang leading entry-nya di mana gitu kan. Nah, kalau di sini kelihatan, semua kolomnya punya leading entry, semua rows-nya punya leading entry. Di row 1 ada, di row 2 ada, row 3 ada, dan row 4 juga ada. Nah, oleh karena itu, columns yang basisnya itu for the column space itu kolom 1 sampai 4. Kolom 1 sampai 4. Jadi semuanya nih kolom 1, 2, 3, 4 itu semuanya itu merupakan basis gitu ya. Nah, itu cara tradisionalnya. Dan dari situ kalian misalnya bisa bikin, the basis for the column and row space of matrix B itu adalah kalian bikin himpunan penyelesaiannya gitu ya. Di sini ada 1, 0, min 3, min 3, 3, 2-nya enggak. Oke, gini terus lanjut 3, 1, 2, 4. Oke. Chat lagi nih 1, 1, 6, min 2, min 4. Oke, dan yang terakhir 3, 0, min 1, 1, min 2. Oke, dan itu jawaban untuk
part satu ya. Nah, itu cara tradisional. Kalau misalnya kalian mau lebih intuitif lagi, kalian sebenarnya bisa aja ngelihat itu dari columns dan rows mana saja yang linearly independent. Yang linearly independent itu maksudnya itu dia bukan merupakan produk dari elementary row operations, row atau kolom-kolom yang lainnya. Contohnya kayak gimana? Misalnya di matrix B ini, begitu kalian liatin, kalau misalnya kolomnya kalian lihat, oh kolom 1, 2, 3, sama 4 semuanya linearly independent misalnya gitu. Jadi for the column space, empat-empatnya itu adalah basis. Sedangkan kalau misalnya secara row kalian lihat, ini nih, apa namanya, row 5 ini itu bisa bisa didapatkan dari row 4 dan row 2 dan row 1 gitu. Misalnya row 4 dikurang row 2 dan row 1 itu hasilnya 5 ini. To prove that misalnya gini ya, 3 4 min 2, 4 kurang 1 3, min 2 kurang 1 itu min 3 gitu. Jadi 3 min 3 1. Dari situ dikurangi lagi sama yang row paling atas. Misalnya jadi 3 dikurang 1 jadi 2, 3 kurang 3 jadi 0, min 3 dikurang 1 jadi min 4, dan 1 dikurang 3 jadi min 2 gitu ya. Nah, jadi ini yang 5 ini tidak linearly independent, dan oleh karena itu basisnya itu cuman 1 sampai 4 misalnya kayak gitu. Kalau misalnya kalian bisa melakukan itu, menurut gue kayaknya nggak apa-apa. Tapi to be clear, mungkin bisa kalian tanyakan lagi kepada dosen kalian, boleh nggak melakukan kayak gitu aja. Kalau misalnya kalian mau melakukan itu, I think kalian bisa langsung penjelasannya itu langsung aja, dikarenakan row yang linearly independent itu row 1 sampai 4, dan kolom yang linearly independent itu 1 sampai 4, maka oleh karena itu himpunan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Saya seperti itu. Nah, itu kalau misalnya kalian mau mencari rank and nullity-nya, the easy way to do this itu kalian lihat aja di basis himpunan penyelesaian basis kita tadi, matriksnya ada berapa gitu, dimension of the basis of penyelesaian basis itu ada berapa gitu. Misalnya ini kita ada 4 vektor, oleh karena itu rank kita itu 4. Dan nullity itu kalau misalnya kalian tahu itu adalah number of columns di matrix B dikurang rank. Nah, kita number of columns-nya 4, dikurang 4, ya 0 kan. Berarti jawaban nullity kita 0. Nah, itu situ aja, dan itu selesai untuk nomor ini. Tapi, kalau misalnya kalian mau lebih jelas lagi, rank itu bisa dapatnya dari mana aja, itu bisa kalian lihat dari ini, tadi, row echelon form-nya dari matrix B tadi itu. Kalian bikin row echelon form of matrix B, terus dilihat, apa ya, by definition, let me oke. Mana aja yang ada leading one cell, yang ada leading entries-nya. Di sini ada leading entries-nya ada di 4 row, berarti rank kita 4 gitu ya. Tapi kalau misalnya itu di mana 4 itu dapatnya gitu. Nah, kalau misalnya yang nullity-nya itu kalian bisa dapat dari ngelihat dari row echelon form ini, mana aja kolomnya yang nggak ada leading entries-nya. Nah, kalau misalnya di kasus kita ini, kita semua dari kolom 1 sampai 4 ada leading entries-nya kan. Oleh karena itu nullity-nya 0 gitu, karena dia nggak ada. Oke. Dan ya, itu untuk nomor ini. Sekian itu aja. I hope that's clear. Ya, oke, kita lanjutkan nomor berikutnya. Oke, lanjut kita ke nomor berikutnya. Nah, di sini adalah contoh aplikasi dari masalah eigen ya. Di sini kita ditanyakan untuk membuktikan bahwa masalah ini adalah masalah eigen, dan B itu, dan pertanyaan keduanya untuk mencari amplitudo 1 dan 2 ya. Oke. Nah, di sini goal kita pertama untuk bagian A ya, itu adalah mengubah rumus ini menjadi bentuk seperti ini, menjadi bentuk general masalah eigen gitu ya. Yang di mana ada matriks A dikurang lambda I kali sebuah vektor
hasilnya 0 gitu ya. Kita mau mengubah dua rumus ini menjadi bentuk seperti itu. Caranya ya ini bisa langsung aja. Kalau misalnya kalian perhatikan bisa langsung dimasukin misalnya ini 2K over min 1 dikurang W kuadrat. Sorry, ini misalnya kita berarti garis seperti itu, ini ada K over M2 K over M2 dikurang W kuadrat min K over M1. Oke, nah bisa seperti itu. Terus di sampingnya dikali A1 dan A2 sama dengan 0. Lanjut kita bisa di breakdown lagi W-nya itu menjadi seperti ini. 2K M1 K M2 min K M1 min K over M2. Kita bisa menjadi seperti ini, W kuadrat. Ini kurang W kuadrat 1001. Gitu. A1, A2. Nah, dari sini, tuh benar nggak ya? Coba cek sebentar. Sebentar, cek mana tadi? Oke, ya, ini benar. Oh ya benar, oke. Nah, iya. W-nya sini itu kita ini kalau misalnya kita pecah gitu kan, itu sebenarnya bisa matriks ini 2km1 bla 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 dikali min W kuadrat 0 0 W kuadrat gitu. Dari situ kita breakdown lagi jadi min W kuadrat jadi skalar dan identity matrix gitu. Dimana ini kita dapat bentuk atas ini nih, di sini adalah matriks A-nya, ini adalah eigen value-nya atau lambda, ini adalah identity, dan ini adalah vektor. Eigenvektornya. Oke. Nah, dari sini kita udah bisa tuh ngebuktiin bahwa kita udah ngebuktiin bahwa ini tuh bisa masuk ke bentuk persamaan eigen. Tapi kita harus buktiin juga tuh buktinya mana gitu ya. Nah, menurut ada teorem gitu yang bilang bahwa sebuah masalah itu merupakan an eigen problem if and only if dia memenuhi ini persyaratan determinan dari A dikurang lambda I atau lambda I dikurang alpha sama aja, A sama aja, itu sama dengan 0. Let's check benar kayak tadi ya. Determinannya sama dengan 0 and oke, ya. Nah, dari sini bisa langsung ituin aja tuh yang tadi matriks tadi bikinan kita 2KM1 dan seterusnya gitu. Bisa langsung kita bikin lagi ininya, cari determinannya, dan juga ini masukin value M2, M1, dan K yang dari soalnya gitu. Jadi 2K per M1 itu hasilnya jadi 2 kali 10 dibagi 10 ya. Kita langsung aja tulis di sini 2 dikurang W kuadrat, di sininya 1, di sininya di sininya min 1, di sininya min 1, dan di sininya 1 dikurang W kuadrat, gitu ya. Nah, dari sini kalian cari determinannya, dan hasilnya, kalau misalnya perhitungan saya dapatnya itu adalah, dapatnya adalah W sama dengan akar 3 plus akar 5 per 2. Itu atau W kuadrat sama dengan, jangan W kuadrat, itu nanti aja. Iya, dapat eigenvalue seperti ini gitu, akar 3 plus akar 5 per 2. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa masalah ini adalah masalah eigen if and only if ada eigenvalue sebesar ini akar 3 plus akar 5 per 2. Gitu ya. So itu nomor A. Nomor B, untuk nomor B itu tinggal memasukkan value W ini ke dalam dua
permasalahan dia perumusan di atas itu gitu. Tinggal masukkan saja dan nanti hasilnya apa namanya tinggal apa nanti kalian bisa mendapatkan A1 dan A2. Kalau perhitungan saya nggak salah, hasilnya A1 itu adalah mana tadi? 9 min 3 akar 5, tapi I'm not really sure itu benar atau enggak. Tapi caranya gitu. Oke, ini tinggal kalian masukin lagi ke dua rumusan di atas ini. Terdapat A1 dan A2. Ya, seperti itu. Oke. Tunggu, maaf. I think tinggalan gaya. Kayaknya enggak. Oh iya, sorry. Ini, sorry, maaf. Mana tadi? Ininya. Oh, oke. Sorry, hasil dari ini tuh dapatnya itu kalau nggak salah plus min di sini itu. Oke. Di sini itu plus min akar 3 plus akar 5 over 2. Gitu ya. Tapi karena untuk nomor B, dikarenakan dimintakan ambil nilai positif itu, jadi di sini di pengerjaan B itu ambilnya nilainya yang positif untuk W-nya. Itu aja, ada catatan itu. And kurang lebih itu aja. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Di sini kita ada sebuah transformasi linear yang kita disuruh mencari standar matriksnya. Terus kita harus determine if itu bisa didiagonalisasikan atau tidak. Dan kemudian paling terakhir kita harus mencari matriks P-nya yang bisa mendiagonalkan matriks itu. Jadi kita lanjut aja. Kita untuk poin A. Standar matriksnya itu adalah matriks hasil output transformasi dari matriks Tx1x2 ini gitu. Jadi ibarat kalau misalnya kita punya T, kita mencari X1-nya dulu ya, input X1, X2-nya 0. Hasilnya itu di sini X1-nya ada 1 dan ada 3 di keduanya. Berarti di sini kita masukkan 1 dan 3. Kemudian di input X2-nya itu ada 2, jadi hasil kita 2 dan 2 seperti ini. Dan standar matrix kita itu tinggal kita gabungkan 1, 3, 2, 2. Seperti itu. Oke, cukup simple. Lanjutkan. Tentukan matriks A bisa didiagonalisasikan atau tidak. Oke. Sebuah matriks itu dikatakan bisa didiagonalisasikan apabila dia n kali n matriks, dia bisa didiagonalkan kalau dia mempunyai n number of distinct eigenvalues. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi ibarat kita punya matriks 2 kali 2 seperti ini. Jadi dia harus punya ada 2 eigenvalue yang berbeda. Misalnya 2 sama 4 gitu, atau seperti itu ya. Sama halnya kalau misalnya kita 3 kali 3, berarti kita harus punya 3 eigenvalues yang berbeda, dan seterusnya. Mari kita cek kalau bisa di sini ya. Kita cari eigenvalue-nya dari rumus karakteristik polinomialnya. Di sini berapa ya? 1 dikurang lambda, 2, 3, 2 dikurang lambda. Hasilnya adalah kita langsungnya cross apa namanya? Nyari determinan yang di cross gitu. Hasilnya jadi di sini 2 negatif lambda, negatif 2 lambda, positif lambda kuadrat dikurang 6. Hasilnya lambda kuadrat min 3 lambda min 4. Ini kalau kita faktorkan, hasilnya min 4 plus 1, eigenvalue kita hasilnya yang 1, 4, yang satu lagi negatif 1. Nah, karena kita mempunyai 2 eigenvalue yang berbeda nih, 4 dan min 1, jadi kita nyatakan bahwa matriks ini bisa didiagonalkan. Nah, kemudian untuk C, kita mencari, kalau misalnya dia bisa didiagonalkan, gimana coba cari matriks P yang bisa mendiagonalkan A. Matriks P ini didapatkan dari eigenvektor 2
dua eigenvalue kita ini. Jadi yang lambda sama dengan 4 itu kita cari eigenvektornya, lambda 1 juga kita cari eigenvektornya. Nah, kita ntar dapat dua vektor hasil kan, dua vektor hasil itu kita gabungkan saja jadi sebuah matriks gitu. Nah, itu yang kita sebut matriks P. Gitu saja. Dari sini misalnya kita langsung mencari yang lambda sama dengan 4 ya. Ini hasilnya jadinya itu 1 dikurang 4, 3, 2, 3, dan 2 dikurang 4, sorry ini negatif, 2 dikurang 4 itu negatif 2. Ini kita bisa sederhanakan menjadi yang bawahnya jadi 0 semua. Dan yang atasnya ini min 3, 2, atau kita bisa tulis lagi 1, 2/3 negatif. Seperti itu. Dari sini kita bisa membuat sebuah vektor dari null space-nya. Nah, ini itu cara membuatnya itu adalah, oke. Jadi ibarat X1 sama dengan, X1 dikurang 2/3 X2 sama dengan 0. Maka X1 sama dengan 2/3 X2 gitu ya. X2-nya digeser ke kanan. Dari sini bisa kita buat, kita menjadikan X2 ini sebagai misalnya free variable gitu. Jadi itu X1 sama dengan 2/3 S, di mana X2 sama dengan S gitu ya. Dari sini kita bisa masukkan ke vektor kita gitu. Jadi X1-nya itu 2/3, dan X2-nya itu 1. Merujuk kepada ini. Oke, lanjut ke eigenvektor berikutnya. Eigenvalue berikutnya. Min 1 itu 1 dikurang min 1 itu jadi positif 2, 2, 3, 2 dikurang negatif 1 itu jadinya positif 3. Itu dia. Ini kita bisa sederhanakan semuanya menjadi 1, 1, 0, 0 ya. Nah, dari sini kita bisa mencari eigenvektornya lagi. Kalau di sini adalah kan X1 plus X2 sama dengan 0, X1 sama dengan min X2. Oke. Nah, dari sini misalnya yang kita mau jadikan free variable itu X1. X1 kita menjadikan value something else. Jadi hasilnya itu adalah, apa namanya? Jadi misalnya X2 itu hasilnya itu min 1 T, pembahasannya min 1 T, di mana X1 sama dengan T. Seperti itu ya. Nah, kita vektornya, hasilnya dapatnya min 1, 1. Seperti itu. Tuh. Ini X2. Sorry. Ini X2-nya min T. X2-nya min 1. Jadi ini positif, ini negatif. Oke. Nah, dari sini kita langsung matriks P, kita gabungkan dua vektor ini, jadinya 2/3 1 dan 1 min 1. Seperti itu. Oke. Ya. Udah demikian untuk nomor ini. Semoga itu clear. Mari kita lanjut ke nomor berikutnya. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Di sini kita ada transformasi lain, dan kita disuruh menentukan kernel, nullity, range, dan rank dari transformasi berikut. Langkah pertama yang kita melakukan itu, ya kita membuat standar matriksnya dari transformasi ini. Jadi kita langsung saja untuk T 1, 0, 0, 0, kita mencari A-nya. Itu di row pertama A-nya cuma ada 1, row kedua nggak ada A-nya, paling terakhir ada negatif 1. Lanjut untuk value B. Untuk value B itu kita di paling atas ada 1, tengah ada 0, min 1. Sama juga lanjut ke mencari C. Cari C di atas, C nggak ada. Di tengah ada 1, dan di paling bawah juga ada 1. Lanjut di paling terakhirnya 0, 0, 0, 1 untuk value D. Value D atasnya 0, tengah ada min 2, dan di terakhir juga ada min 2. Ya. Ini kita gabungkan menjadi sebuah matriks, standar matriks, di mana ini ada 1, 0, min 1, 1, 0, min 1, 0, 1, 1, dan 0, min 2, min 2, dan min 2. Gitu.
Sekarang kita mau mencari pertama kernel. Kernel itu sama juga dengan apa namanya, null space dari vektor dari apa namanya, dari standar matrix ini. Nah, null space itu cara nyari gimana? Cara nyarinya itu dari matrix ini pertama kita bikin jadi reduced row echelon form. Untuk matrix ini agak gampang, jadi yang paling bawah tinggal dihilangin aja. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, min 2, 0, 0, 0, 0. Gitu, oh, benar nggak ya? Oke, benar. Ya. Terus lanjut dari sini, kita lihat leading entries-nya di mana aja sih. Kita lihat ada di row dari X1 nih, dan juga ada di X3. Kan satu di situ dan juga satu lagi di situ. Nah, jadi perumusannya seperti ini. X1 plus X2 sama dengan 0, X3 plus, min 2X4 sama dengan 0. Di mana ini X1 dijadikan plus 1X2, min 1X2, dan X3 itu sama dengan positif 2X4. Nah, ini itu notasinya menjadi value notasi kernelnya menjadi min 1,x2, dan yang ini juga jadi 2,x4. Untuk ininya kita bisa mendefinisikan ini menjadi sebuah vektor di mana kernelnya itu jadi seperti ini. X1, X2, X3, X4. Oke. Sama dengan gini. Untuk X2 itu min 1, A1, 0, 0, X2, dan untuk X4 0, 0, 2, X4. 1, X4. Seperti itu. Nah, untuk nullity-nya. Untuk nullity-nya itu kita lihat kolom mana aja yang tidak ada leading ones-nya. Di sini leading ones itu ada di X1 dan X3, dan yang nggak ada itu X2 dan X4. Karena ada 2 kolom yang nggak ada, jadi nullity-nya itu ada 2. Lanjut lagi ke range-nya, lanjut rank-nya dulu deh. Kalau rank-nya itu kita bisa langsung aja ya, kolomnya ada 4 dikurang nullity, rank-nya juga 2, atau bisa dilihat rank itu secara definisi adalah kolom mana aja yang ada leading entries-nya. Di sini ada X1 dan X3, ada 2 kolom juga, jadi rank-nya 2. Lanjut kepada ininya, range. Untuk range, kita lihat di kolom mana aja, range itu merupakan kolom space dari standar matrix kita. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, leading entries-nya itu ada di X1 dan di X3, kan? Oleh karena itu, kolom space kita itu adalah di sini di X1 dan X3 di matriks original kita sebelum kita bikin row reduce-nya. Oleh karena itu, range kita itu tinggal kita define S1, 0, 1, dan 0, 1, 1. Sekian. Gitu aja. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir di pembahasan ini. Nah, ini ada suatu polinom orde 2, yang seperti ini. Ada transformasi, dan kita disuruh menentukan seperti T seperti ini. Jujur aja, kalau misalnya saya pribadi, saya agak jarang sih ngeliat soal seperti ini. Dan ini pembahasan yang saya mau berikan itu pembahasan yang gue temuin dari internet. Oke, saya lanjut ya. Gimana ya tadi? Oh ya, lanjut aja. Jadi kita define bahwa T 1 min X plus X2 ini itu merupakan suatu kayak produk dari polinom orde 2 ini yang dikalikan dengan konstanta-konstanta gitu. Maksudnya gimana sih? Jadi misalnya seperti ini. Jadi kita bisa mendapatkan hasil ini tuh dari konstanta gitu. Konstanta 1 dikalikan 1 plus X gitu. Terus ditambah juga dengan
K2 dikali min X plus X kuadrat, dan juga ditambah juga dengan konstan 3 dikali satu plus X min X kuadrat. Seperti itu. Nah, dari sini lanjutin aja pengerjaannya. Ini kita masukkan semuanya jadi K1 plus K1X plus negatif 2 negatif K2X plus K2 astagfirullah tulisannya X kuadrat plus K3 plus K3 plus K3X min K3X kuadrat. Oke, seperti itu. Kita gabungkan semua yang kita gabungkan semua ininya, K1 sama K3 yang ada X-nya sama X-nya, yang X sama X kuadrat, bisa jadi K1 plus K3 plus K1X dikurang K2X plus K3X plus K2X kuadrat dikurang K3X kuadrat. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ini 1 min 2 X plus X kuadrat. Nah, ini kita bisa gabungkan. Jadi K1 plus K3 itu hasilnya K1X min K2X plus K3X itu hasilnya min X. Dan yang K2X kuadrat min K3X kuadrat itu hasilnya X kuadrat. Atau in other words, kita bisa bikin seperti ini. K1 plus K3 hasilnya positif 1. K1X min K2X plus K3X itu sama dengan min X. Atau kalau kita hilangkan X-nya jadi K1 min K2 plus K3 hasilnya min 1. Dan yang paling terakhir itu K2, kita langsung X kuadrat kita hilangkan saja. K2 min K3 sama dengan positif 1. Hasilnya seperti itu. Nah, dari sini ini kalian solve untuk mencari value K1, K2, dan K3-nya. Ini langsung substitusi langsung aja. Dan hasilnya itu, kalau hasil saya itu adalah K1, K2, K3-nya adalah 0, 2, dan 1. Ini silakan coba kalian cek sendiri lagi, cek benar atau salah ya perhitungan saya. Nah, dari value konstanta ini, K1, 2, 3 ini kalian masukin lagi ke ke persamaan awal di sini. Dan hasilnya itu seperti ini. Misalnya 0 dikali 1 plus X, terus 2 dikali min X plus X kuadrat, dan yang paling terakhir plus X, 1 plus X, sebentar, oke, 1 plus X min X kuadrat. Oke. Nah, dari sini, ini kita bisa ganti ini, min X plus X kuadratnya ini, dengan yang ada di soal ini. Di mana min X plus X kuadrat itu 120, dan yang belakangan ini 1 bla 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 itu sama dengan 210 ini. Hasilnya, kita temukan jadi seperti ini, 2 kali 120 plus 1 dikali 210 adalah 2 kali 2, 2 plus 2 itu 4, 2 kali 2, 4 kali 1 plus 1 itu 5, dan bawahnya 0. Dan ini adalah jawaban terakhir kita. Oke, itu saja dari pembahasan saya. Semoga jelas, semoga ada benefitnya kalian mendengarkan penjelasan saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya sendiri, dan jika kalian ada pertanyaan lebih lanjut mengenai diktat yang dikasih IMTI, atau kalian mau minta bantuan dari saya, silakan kalian boleh meminta kontak saya dari Akpro IMTI. Dan ya itu saja. Terima kasih banyak. Good luck untuk UAS-nya, teman-teman. Oke, how do I get out? Oke, siap. Bye guys, thank you.